Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviani Safira Darminto Putri dari Prodi Ilmu Hadis semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Historiografi Islam. Saya akan mereview salah satu jurnal online dengan judul Wali Songo Mengislamkan Tanah Jawa. Langsung saja pendahuluan. Di sini berisi tentang bahwa penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara sudah terjadi sejak awal-awal abad 12 Masehi. Dengan dibuktikan dengan adanya atau munculnya arkeologis di pesisir pantai. Dan di sini juga mulai menyebutkan tokoh-tokoh yang atau ikon yang terkenal di Pulau Jawa dalam penyebaran Islam atau yang biasa disebut dengan Wali Songo. Beliau adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Yang kedua, pembahasan. Di dalam pembahasan ini mulai membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dimulai dari pesisir seperti Pasai, Gresik, Goa, Talo, Cirebon, Banten, dan Demak. Masa penyebaran Islam yang paling dominan adalah pendapat yang menyatakan bahwa Islam disebarkan melalui perdagangan. Para wali adalah orang yang pernah berjasa dalam penyebaran agama Islam. Wali sangat berbeda dengan manusia. Untuk menjadi ke arah wali, seseorang harus melakukan riyadhah yang sangat dengan penuh kontinu. Riyadhah lewat zikir atau wirid. Menyiarkan agama Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari Pulau Jawa. Dan pusat-pusat penyebaran agama Islam di Indonesia tertua adalah di Gresik dan Surabaya. Keberhasilan taktik dakwah Wali Songo disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu dakwah mereka dengan konsep yang sangat pas, dan yang kedua dalam melakukan dakwah mereka melakukannya dengan penuh keuletan, keikhlasan, dan sangat bersedia untuk berkorban. Yang ketiga, dakwah mereka didasarkan pada perhitungan yang real dan rasional. Yang keempat, kegiatan dakwah mereka memperhatikan masyarakat sekitar yang dihadapinya. Yang kelima, dakwah mereka dengan cara yang bijaksana dan tidak menyinggung perasaan. Dan yang keenam, para wali Songo menggunakan kecakapan dan kepandaian yang ada pada mereka. Kemudian yang terakhir, pada penutup, kesimpulannya, bangsa Indonesia saat ini populasinya sudah 90% memeluk agama Islam dan sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa. Semua itu jika kita kaji adalah merupakan hasil kerja Wali Songo pada zamannya. Namun tentu saja terdapat kelemahan dari metode dakwah Wali Songo ini, yakni di mana taktik dan metode yang dilakukan oleh Wali Songo tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Tapi sebagai fakta sejarah, terutama untuk ahli-ahli dakwah, masih tetap ada harganya. Sayangnya, selama ini sejarah Wali Songo hampir lenyap di balik legenda beraneka warna. Padahal banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kiprah dakwah mereka. Demikian penjelasan review jurnal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.